مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini abina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa hari demi hari di bulan Ramadan ini telah kita lewati kurang lebih sekitar 24 dan sekarang masuk hari 25 ya. Itu artinya beberapa saat lagi, sekitar 4 atau 5 hari ya Ramadan meninggalkan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dulu ya para salafus saleh kita dulu, mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka selalu berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya, dengan terus berdoa. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka juga terus memohon berdoa, mudah-mudahan amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kita pun juga seperti itu seharusnya ya, karena tidak ada jaminan amal kita yang telah kita laksanakan itu diterima semuanya. Maka terus ya kita memohon, kita berharap, kita senantiasa optimis ya, mudah-mudahan amal semua kita itu diterima Allah dan menjadi tabungan investasi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat sikap dari para ulama salafus saleh kita dulu ya, di penghujung Ramadan, misalnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau ketika hari-hari di penghujung Ramadan itu menyampaikan ya, kepada para sahabatnya, teman-temannya, seandainya aku mengetahui siapa di antara kita ini yang diterima amalannya, maka aku akan memberikan ucapan selamat kepadanya. Dan apabila aku mengetahui ada di antara kita ini yang ditolak amalannya, maka aku akan mengucapkan bela sungkawa. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada jaminan amal kita diterima ya. Tetapi tetap yang namanya setiap ibadah itu untuk mencapai kesempurnaannya kan harus kita barengi antara roja, khauf ya, dan hub, antara harapan, antara optimisme yang dilandasi oleh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang marfu' juga diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada bulan Ramadan ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, yang enggan itu adalah yang
tidak mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Artinya jemaah sekalian, bahwa sebenarnya asbabul maghfirah, sebab-sebab untuk diampunkannya kita pada bulan ini sangat terbuka, sangat luas. Tinggal kita mau memanfaatkan ataukah tidak. Mulai dari amal utama yaitu puasa itu sendiri. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Atau juga disambung dengan riwayat lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, salat tahajud pada malam Al-Qadar, maka diampunilah dosa-dosanya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, puasa yang seperti apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu? Yaitu puasa yang terpelihara dari segala macam yang merusaknya. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, fa'arafa hududahu, dia mengetahui batasan-batasannya. Artinya pembatal-pembatalnya itu dia jaga ya, dia jauhi, tidak dia lakukan. Yang membatalkan secara hukum fikih atau yang membatalkan atau mengurangi pahala-pahalanya itu dia jauhi. Wa yahfadu ma yanbaghi lahu an yahfad minhu, dan dia menjaga diri dari seharusnya yang dia harus jaga itu, mulai dari lisannya, hatinya dan semuanya. Kufira dzalika ma qablahu, maka diampunilah, dihapuskanlah tentang atau dikarenakan dia telah melakukan hal itu dari dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jumhur ulama mengatakan bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dambi di sini adalah terkait dengan as-saghair atau dosa-dosa kecil yang diampuni disebabkan oleh amal-amal baik kita, yang itu secara umum masuk dalam kategori atau innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Sayyi'at di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun atau mukaffiratun lima bainaha mastanabatil kabair. Bahwa antara sholat 5 waktu, antara subuh sampai duhur dan seterusnya sampai 5 waktu itu, antara Jum'ah 1 dan Jumat berikutnya, antara Ramadan 1 dengan Ramadan yang berikutnya, ini menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Syaratnya adalah ma istanabatil kabair, selama orang ini menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ini syarat untuk terhapusnya ya, kesalahan-kesalahan kita menjauhi dosa-dosa besar di waktu-waktu ini. Dan yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil kita. Sedangkan al-kabair, dosa-dosa besar ini bisa terhapus apabila kita bertaubat dengan taubatan nasuha ya, yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam riwayat lain disebutkan dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa umatku, umat Islam ini diberikan 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan keistimewaan itu kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama adalah
bahwa bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. La khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Ini keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Yang kedua, malaikat selalu memohon ampun kepada orang yang berpuasa itu sampai dia berbuka. Jadi malaikat beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam riwayat lain disebutkan apabila puasa ini yang kita lakukan adalah puasa sunnah, maka istighfar dari malaikat kepada orang yang puasa itu diberikan kepada orang yang puasa di hadapan orang yang sedang makan minum, ya. Ini di luar Ramadan. Jadi teman-temannya atau siapapun yang dia ketemu, dia makan minum kemudian dia puasa dan menahan dari itu, maka malaikat selalu beristighfar untuknya. Jadi fadilahnya luar biasa. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ini setiap hari Allah menghias surga, merapikan, menghias surga artinya sebagai penghormatan, bentuk tahrim atau bentuk ihtiram ya kepada orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, sebagaimana kita tahu setan dibelenggu dan tidak bisa melakukan godaan kepada orang-orang yang berpuasa ini sebagaimana yang dilakukannya pada di luar Ramadan. Dan yang kelima, dosa mereka diampuni oleh Allah pada akhir malam. Seperti ini, akhir malam itu dosanya diampuni. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu, pengampunan itu ada pada Lailatul Qadar?" Maka dijawab oleh beliau, tidak. Akan tetapi seorang pekerja itu akan diberi upahnya setelah melakukan pekerjaannya. Ini sebuah analog ya, artinya kita telah bersusah payah untuk melakukan ibadah, walaupun sebenarnya juga tidak sebanding kalau ditimbang dengan nikmat kita. Tetapi inilah maha kasih sayangnya Allah kepada kita ya. Kita telah bersusah payah untuk melakukan ibadah, maka seolah-olah ini kita bekerja. Dan Allah memberikan upah kepada kita semua, yaitu dengan bentuk ampunan ini. Itu ada pada setiap penghujung malam, artinya setiap menjelang pagi seperti ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian dalam sebagian athar disebutkan bahwa sesungguhnya iblis berkata, "Aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, sedangkan mereka telah membinasakanku dengan ucapan la ilaha illallah dan ucapan istighfar." Jadi kalimat tahlil ya, kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar ini bisa melumpuhkan, bisa membinasakan iblis, setan, sehingga tidak mampu lagi menggoda kita. Oleh karena itulah sama sekalian, istighfar ini dijadikan sebagai penutup seluruh amal-amal soleh yang kita kerjakan. Misalnya setiap kali kita habis sholat fardu ya, itu setelah salam kita beristighfar 3 kali itu ya. Kemudian setelah melakukan dalam bentuk majelis ya, kafaratul majelis, setelah kita duduk, walaupun duduknya itu adalah majelis zikir atau majelis yang lain, tetap ada kafaratnya, ada penebusnya, supaya hal-hal yang kita ungkapkan dalam majelis itu dalam bentuk candaan ataupun yang tidak berguna itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itulah sudah seyogyanya istighfar ini kita jadikan sebagai penutup di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya untuk menyempurnakan dari amal-amal soleh yang telah kita lakukan sebelumnya, yang tentunya banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itulah kalau kita lihat dari sejarah para ulama pendahulu kita, tempo dulu, dan para umarok kita, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengirimkan surat
pada akhir Ramadan itu di pelosok-pelosok negeri dan memerintahkan kepada masyarakat rakyat pada saat itu untuk mengakhiri Ramadan dengan istighfar dan membayar zakat fitrah. Kenapa itu? Karena zakat fitrah ini dapat membersihkan orang yang telah melakukan ibadah puasa dari perbuatan keji dan sia-sia. Sementara istighfar ini melengkapi kekurangan yang ada pada puasa akibat perbuatan tersebut. Jadi zakat fitrah sebagai pembersih jiwa-jiwa kita, ya, karena tentunya dalam melakukan puasa banyak sekali kekurangannya dan banyak perbuatan keji atau sia-sia yang kita lakukan. Nah, puasa ini, istighfar ini dalam rangka untuk melengkapi kekurangannya. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa sesungguhnya kedudukan zakat fitrah bagi orang yang puasa itu seperti kedudukan sujud sahwi bagi orang yang lupa pada saat melakukan sholat, ya, lupa untuk melakukan rukun, ya, atau untuk melakukan kewajiban ataupun yang disunahkan dalam sholat. Karena kalau untuk rukun harus ditambahi, ya, harus ditambahi baru dilengkapi dengan sujud sahwi. Nah, itulah kurang lebih analog atau kiasnya kita membayar zakat fitrah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada bulan Ramadan. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz mengatakan dan memerintahkan kepada rakyatnya di akhir-akhir Ramadan supaya mereka memperbanyak doa yang telah diucapkan oleh para nabi terdahulu. Di antaranya adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kita perbanyak di akhir Ramadan. Juga doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Itu di surat Hud ayat 47. Kemudian doa yang populer yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam di surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi paling tidak doa-doa ini kita ucapkan di akhir Ramadan, ya, sehingga ini bisa menyempurnakan dari apa yang telah kita lakukan, amal-amal ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa ghibah itu dapat menyobek puasa dan istighfar itulah sebagai penambalnya. Jadi tentunya kita sering sekali, ya, afatul lisan, dosa-dosa yang kita lakukan dengan lisan kita pada saat Ramadan, ya, kita membicarakan orang lain, ya. Jadi ghibah itu adalah dzikru akhaka fima yakrahuhu, ya. Kita menyebutkan tentang saudara kita yang dia kalau mendengarnya nggak suka. Nah, yang kita sebutkan tentunya adalah realita, ya. Kalau kita yang sebutkan, kita ceritakan bukan realita, itu namanya kebohongan, ya. Kemudian kalau kita sebutkan tapi kalau dia mendengar suka, itu bukan ghibah. Nah, kita sering mengatakan tentang seseorang yang kalau dia dengar dia nggak suka. Ini banyak kita lakukan pada siang hari Ramadan, ya. Yang itu juga termasuk dalam kategori man lam yada' qaula zur, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, ya, ataupun kebohongan, ya, termasuk di dalamnya adalah wal amala bihi, melaksanakannya, ya. Termasuk dalamnya adalah ghibah, ngerasani, ya, menggunjing dan sebagainya. Ini banyak sekali kita lakukan pada waktu siang Ramadan. Nah, itu semua ditambal, ya, ditambal ataupun bisa diampuni disebabkan oleh kita istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada malam-malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, kepada para sahabat dulu untuk memperbanyak doa yang juga sering kita baca, ya Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni, ya.
Jadi ada sebuah komentar sedikit tentang masalah afwun ya. Al-afu dan al-maghfirah. Ada sedikit perbedaannya ya. Kalau al-maghfirah itu adalah dosa-dosa kita itu ditutup. Sedangkan al-afu itu dosa-dosa kita dihapus. Artinya sudah hilang sama sekali. Jadi lebih mantap atau lebih dalam maknanya al-afu daripada al-maghfirah. Nah, kita memohon maaf ya. Kita memohon al-afu di akhir-akhir Ramadan di saat-saat Lailatul Qadar ini supaya dosa-dosa kita itu betul-betul dihapuskan dan tidak kembali lagi kita lakukan. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita di akhir Ramadan lebih serius lagi di akhir-akhir Ramadan ini karena bagaimanapun juga sebagaimana dalam hadis dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan kita itu tergantung pada penghujungnya. Jika penghujungnya baik, insya Allah amal itu adalah baik semua, dan begitu pula apabila penghujungnya jelek, itu menjadi jelek semua. Mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah di akhir Ramadan ini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.